Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmatul Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semuanya berupa nikmat harta, kemudian juga kesehatan, istri, anak-anak, kemudian juga rumah dan yang lainnya tidak akan bernilai nantinya ya di akhirat nanti ya kalau kita tidak memiliki nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam mari kita terus haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan semoga kita semuanya digolongkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang adab-adab berdoa. Apabila seorang diberikan kesempatan atau kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa, yang demikian itu juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kalau dia mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kemungkinan besar doa-doanya akan dikabulkan, akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak diberikan ilham atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat tangannya, menundukkan hatinya ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau memberinya pemberian padahal dia tidak pernah meminta, tidak pernah datang, tidak pernah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, Man yukthiru qara'al bab yushiku ayyuftaha lahu. Siapa yang beliau mengumpamakan ya, seperti orang yang bertamu kemudian dia mengetok pintu dan tidak puas mengetok pintu itu cuma sekali diketok tidak dibuka pintunya lalu dia pergi, ya tidak mungkin dibuka kan. Nah kata beliau, siapa yang memperbanyak ketukan pintu atau banyak mengetuk pintu, maka dimungkinkan akan dibuka pintu tersebut. Ini sama waman yukthiru ad-du'a yushiku ayyustajaba lahu. Siapa yang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimungkinkan juga akan diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperbanyak doa, ya, kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita kalau doa-doa kita tersebut memenuhi syarat-syarat atau tidak ada sesuatu yang menghalangi dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Oleh karenanya ada beberapa adab ya kalau kita ingin doa-doa kita atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap ya doa kita sekali doa langsung dikabulkan oleh Allah. Ini harapan dan keinginan kita semuanya.
Sekali berdoa, ya Allah, saya pengen ini, langsung Allah kabulkan. Itu baik saja. Namun alangkah baiknya kalau kita mengetahui beberapa adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada adab-adab tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kita berdoa kepada Allah. Dan bahkan Allah marah atau benci kepada orang-orang yang tidak mau meminta atau berdoa kepada Allah. Karena orang yang tidak mau datang kemudian juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sombong. Orang yang kayaknya yakin bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya. Padahal dirinya itu adalah makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ini dalam surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhan kalian berfirman atau berkata, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku, kata Allah, akan mengabulkan doa kalian." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang yastakbirun, yaitu orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Salah satu ibadah itu adalah berdoa. Ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Artinya Allah Subhanahu wa taala senang dan bahkan menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu sendiri adalah ibadah, ya. Jadi artinya kalau kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun adab-adab yang akan kita bahas adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah hendaklah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan, ya, atau muwahhidan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, ya, di dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah itu artinya pencipta, pemberi rezeki dan pemelihara. Wa uluhiyah, dan juga ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga kita harus meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memenuhi hati kita, ya, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga meyakini bahwa doa yang kita panjatkan tersebut akan dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi meyakini betul akan kerububiyahan, keuluhiyahan, dan juga asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini akan menjadi syarat dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yang artinya, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i, saya mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa meminta kepadaku.
Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memenuhi seruan Allah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala juga falyastajibuli, termasuk di dalam falyastajibuli. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dari falyastajibuli. Wal yu'minu biha. Di sini ada penekanan juga. Hendaklah mereka itu beriman kepadaku, kata Allah. Padahal beriman adalah salah satu daripada memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah di sini memberikan penekanan. Wal yu'minu bi. Hendaklah mereka itu beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ya, daripada syarat diijabahnya doa kita adalah muwahhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, daripada syarat diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala fid du'a, yaitu mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita. Artinya ketika kita berdoa ya, tidak boleh kita di dalam bab doa, maksudnya tidak boleh kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan permintaan kita. Tidakkah itu gunung, pohon, bangunan, apalagi yang sekarang lagi viral ya, apa itu? Spirit doll. Jadi itu diyakini semacam boneka ya, kemudian diadopsi, kemudian juga diyakini bahwa itu bisa mendatangkan kelancaran rezeki katanya. Kemudian juga bisa melancarkan segala urusannya. Ini kan bisa tidak ikhlas kepada Allah, tidak murni permintaan kita atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidak diperintah ya, illa kecuali liya'budullaha, untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina, dengan mengikhlaskan kepada Allah, lahu kepada Allah, ad-din yaitu agama, hunafa yaitu lurus ya. Dan doa termasuk daripada ibadah ya. Jadi di dalam ayat ini kita diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Dan tadi sebagaimana kita singgung di awal bahwa doa adalah ibadah, adalah salah satu daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, kita harus ikhlas, murni ya, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, daripada syarat diterimanya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Nah, ini salah satu cara kita ya bertawassul. Bahasa agamanya bertawassul, yaitu mengambil perantara ya, perantara yang paling baik ya untuk kita gunakan di dalam berdoa adalah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintah oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang baik itu. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian, kata Allah. Di sini sigatnya sigatul amr, yaitu kata kerja perintah ya. Fad'uuhu, maka berdoalah kalian hu kepada Allah, biha, dengan menggunakan perantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu 99 ya. Walaupun ini bukan batasan. Innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama.
Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, kemudian juga menjaganya, kemudian juga mengamalkannya dengan nama-nama Allah tersebut, kemudian juga berdoa dengan nama-nama Allah tersebut, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga, ya. Nah, ini salah satu syarat daripada diijabahnya atau dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, tadi berdoa dengan nama-nama Allah itu, misalkan ya, misal ini contohnya kita ingin diberikan rahmat oleh Allah. Kita panggil ya Rahman irhamni, atau ya Rahim juga sama, irhamni. Kita pengen diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni ya Razzaq. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku wahai zat yang memberi rezeki, ya Razzaq. Dan misalkan kita pengen diberikan ilmu, ya Alim alimni, wahai zat yang mengetahui segala sesuatu, ajarkanlah kepadaku ilmu, ya. Dan bisa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memanjatkan doa. Memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memanjatkan doa. Jadi Allah itu senang kalau dipuji, ya. Kita umpamakan saja kalau kita minta kepada manusia, misalkan ngajukan proposal kepada manusia, tentu awalnya kita puji dulu, masya Allah bapak yang misalkan yang baik hati, yang dermawan, dan lain-lainnya, ya. Ini manusia. Begitu juga walaupun tidak sama, ya, tentunya permisalan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la, ya. Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan diceritakan, ya, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kemudian ada orang yang masuk ke dalam masjid, maksudnya duduk di dalam masjid. Kemudian ada orang yang masuk, kemudian melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, orang tersebut langsung mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma gfirli warhamni, tanpa memuji Allah. Langsung, ya Allah, ampunilah diriku dan rahmatilah diriku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ajil ta'ayyuhal musalli, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan sholat, kata Rasulullah. Idza shallaita, apabila engkau telah melakukan sholat, faqa'atta, kemudian engkau duduk, fahmadillaha bima huwa ahluhu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sesuai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alayya, dan bersolawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Tsumma du'uhu, kemudian berdoalah engkau. Nah, jadi di dalam hadis ini, ya, menceritakan bahwa Rasulullah sedang duduk di masjid, kemudian ada orang yang masuk ke dalam masjid tersebut, Masjid Nabawi, ya. Kemudian orang tersebut melakukan sholat, kemudian setelah melakukan sholat langsung berdoa, Allahumma gfirli warhamni, tanpa memuji Allah, ya. Kemudian kata Rasulullah, disebutkan bahwa engkau telah tergesa-gesa. Artinya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita memanjatkan doa-doa kita atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kelima, yaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelumnya memuji Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan redaksi yang bermacam-macam. Yang paling singkat adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah yang diajarkan itu. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain
kullu du'ain, semua doa, kata Rasulullah, mahjubun, terhalang, hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, kemudian juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi doa yang kita panjatkan ya, setelah kita tadi memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita berdoa langsung memuji Allah sudah, tapi tidak bersolawat, maka doa kita mahjub, kata Rasulullah SAW, akan terhalang, tidak makbul ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam adalah salah satu syarat diterimanya doa kita adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Nah, ini adab-adab ya. Istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Diceritakan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa ketika terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang-orang musyrik ya, yang jumlahnya mereka itu 1000-an orang, dan juga melihat sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 319 orang, ada yang mengatakan 313 ya. Nah, melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, ini jumlah mereka sangat banyak, jumlah kita, kata Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu hanya 313. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Ya, yaitu menghadap kiblat, kemudian madda yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya ya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian Rasulullah SAW memanggil atau meminta kepada Tuhannya. Apa kata Rasulullah? Sambil menghadap kiblat tadi ya. Jadi Rasulullah ketika berdoa dalam hadis ini menghadap kiblat. Nah, ini termasuk adab ketika kita berdoa. Apa kata Rasulullah di dalam cerita tersebut? Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-insabata min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Kata Rasulullah, Allahumma ya Allah, penuhilah atau kabulkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku, yaitu maksudnya kemenangan ya, berikanlah kemenangan. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah kemenangan atau berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan. Allahumma ya Allah, jika engkau menghancurkan jamaah dari kalangan Islam ini, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah di dalam doa ini ya, minta kepada Allah agar diberikan kemenangan ketika perang Badar ya. Dan alhamdulillah orang-orang kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya oleh Allah Subhanahu wa taala bala tentara dari para malaikat ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim mengatakan fihi istihbabu istiqbalil qiblati fid du'a wa raf'il yadaini fihi, yaitu wa raf'ul yadaini fihi ya, yaitu di dalam hadis tersebut ya, melalui hadis tersebut disunnahkannya kita menghadap kiblat ketika kita berdoa, dan juga disunnahkan mengangkat tangan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama tadi yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, kemudian yang ketiga meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nama-namanya yang baik. Kemudian yang keempat memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Kemudian yang kelima bersolawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang yang ketujuh adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan doa yang makbul, yang istijabah, yaitu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.